Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen The Duit SS. Malam hari ini kembali kita bersama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Malam hari ini judul tema perenungan yang saya ambil adalah hadiah terbaik. Tentu semenjak kecil kita sudah biasa menerima maupun memberikan hadiah. Entah itu mungkin ulang tahun, ada yang memberikan atau mendapat kue atau barang ataupun hal-hal apapun yang diinginkan. Bukan hanya ulang tahun saja, di saat mungkin kita dapat nilai yang bagus, kita juga mungkin diberi hadiah oleh kedua orang tua kita. Bahkan juga kalau ada anniversary, misalnya ada bapak ibu yang sudah menikah, anniversary wedding, juga saling memberikan hadiah. Dan event-event tertentu, event yang spesial biasanya ada memberi ataupun menerima hadiah. Lalu kira-kira hadiah apa yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang kita berikan kepada Tuhan itu mobil? Apakah kekayaan? Apakah harta? Apakah uang? Apakah semua yang ada di muka bumi ini? Tentu tidak, karena Tuhan tidak perlu harta kekayaan kita. Lalu ada 3 poin penting yang saya mau bahas pada malam hari ini tentang hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah hati. Amsal 4 ayat ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kita memberikan hati kita kepada Tuhan dengan baik. Seperti kita memberikan hati yang terbuka kepada Tuhan. Kita memberikan hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Jadi tidak mengeraskan hati, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita memberikan hati untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi sesulit apapun saat ini keadaan kita tetap percaya, hati kita tetap percaya dan mempercayakan kepada Tuhan bahwa kita akan melewati ini semua dengan baik. Kita harus memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan mengasihinya. Kita juga harus memberikan hati yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai. Jadi kita harus punya hati yang setia, lurus, walaupun kadang naik turun moodnya, tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama, adalah hati. Jadi sebelum ke poin selanjutnya, yang paling penting adalah hati. Kita harus memperbaiki dulu hati kita. Apakah kita ada kepahitan di masa lalu, apakah kita ada mengeraskan hati kita, atau adakah mungkin dosa-dosa yang lalu yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu kita harus membenahi dulu hati kita. Karena kalau poin pertama ini, hati ini belum beres, hati ini belum total memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan, maka poin kedua, ketiga, dan selanjutnya akan tidak mungkin terjadi. Jadi poin pertama adalah hati. Poin kedua adalah pikiran. Yang pertama tadi hati, yang kedua pikiran. Mazmur 94 ayat 19 berkata, "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Tentu manusia merupakan makhluk hidup yang paling spesial dibandingkan hewan maupun tumbuhan, yaitu karena Tuhan memberikan kita pikiran, akal budi. Mungkin hewan juga punya, tetapi lebih kepada insting. Kita betul-betul punya pikiran, kita bisa menghitung, kita bisa membaca, kita bisa mengkalkulasi, menganalisis, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Lantas, kerap kali dalam kehidupan kita memakai pikiran-pikiran kita. Banyak orang udah mempunyai planning yang jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka yang sangat panjang. Banyak orang udah mikir, nanti anak saya bakal kerja di TK, akan sekolah di SD ini, SMP, SMA, kuliah, bahkan kerjanya nanti mau di sini, mau di luar negeri, dan lain sebagainya. Atau sekarang ada bapak ibu yang sedang bekerja, sudah mikir tuh, nanti
uang pensiun, dana pensiun, bagaimana investasi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang wajar karena kita memiliki akal budi, kita diberikan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Tetapi yang perlu diingat adalah kita sebagai anak Kristus, jangan selalu berfokus kepada apa yang menjadi pikiran kita. Jangan kita terlalu sibuk memikirkan plan A, plan B, plan C, pikirkan ini, itu, dan lain sebagainya. Bulan depan mau gimana, tahun depan mau gimana, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi kita mengabaikan Tuhan. Itu tentu salah. Jadi kita harus memiliki pikiran yang baik, dan pikiran itu harus diseimbangkan dengan doa. Harus diseimbangkan dengan Tuhan. Segala rencana kita harus kita bawa ke dalam doa. Supaya bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan juga di hari-hari ini juga mungkin pikiran ini juga kita terganggu. Kita memiliki pikiran yang negatif tentang pandemi ini. Mungkin kita merasa takut. Hal-hal negatif, berita-berita negatif selalu sering kita dengar dan sering kita lihat. Dan mungkin itu juga mengganggu pikiran kita. Maka 1 Korintus 2 ayat 9 juga berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi pikiran kita juga tidak perlu khawatir yang berlebih. Juga kita jangan terlalu pesimis. Kalau mungkin terlihat, wah kayaknya mustahil nih, mau dapat ini, wah kayaknya mustahil untuk ini, dan lain sebagainya. Kita harus tetap mempunyai rasa percaya kepada Tuhan, karena apapun yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, dan gak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sanggup menyediakan. Karena apapun yang terlihat mustahil bagi kita, itu sangat mungkin dan sangat tidak mustahil bagi Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah perbuatan. Jadi hati tadi berbicara kita pribadi, pikiran juga pribadi, dan kita wujudkan, kita implementasikan dalam perbuatan fisik yang terlihat oleh manusia. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga adalah perbuatan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bumi ini selama kita hidup, semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kita harus berbuat sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lewat perbuatan kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus mungkin rajin ke gereja, kita sediakan waktu berdoa, memuji menyembah Tuhan. Yang mungkin ada yang pelayanan dengan baik. Juga perbuatan kita juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah harusnya menjadi kewajiban kita. Lewat perbuatan juga kita tidak boleh berbohong, menipu, dan perbuatan dosa lainnya kita harus hindari, kita harus kurangi, supaya kita juga boleh memberikan perbuatan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi itulah merupakan 3 hal penting, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan hadiah yang terbaik kepada kita. Dengan Ia disiksa dan Ia mau disalibkan menembus dosa kita masih boleh hidup sampai sekarang. Nafas kehidupan, pemeliharaan Tuhan, itu semua udah hadiah terbaik Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus juga memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan lewat yang pertama itu hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, untuk kita juga bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.